Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupmu, ku telah cinta Yesus selamanya. Hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyelenggaraanmu pada pertemuan ini. Kami boleh berkumpul di ruangan ini untuk belajar evangelisasi. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu, terangilah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berikanlah semangat yang tinggi agar kami dapat belajar dengan tekun dan rajin, sehingga kami dapat melayani Engkau dan melayani sesama. Ini ilustrasinya Bapak Ibu. Di sebelah kiri itu apa yang dibayangkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Renang ya. Kalau orang berenang pasti sebelumnya diajarkan teori supaya bagaimana tidak tenggelam. Semua orang tahu bahwa Tuhan itu baik. Betul nggak? Semua orang tahu Tuhan itu baik. Tapi belum tentu semua orang mau ikut atau diajak ke rumah Tuhan. Saya nyesel kok ikutnya nggak dari dulu baru hari ini, gitu kan? Lalu ibu mengatakan rasa suka kita itu yang harus kita alami, Bapak Ibu. Untuk ikut Tuhan Yesus muncullah rasa suka cita. Di dalam pengajaran yang Katolik yang ada, di saat kita mengikuti sakramen pernikahan, masih ingat Bapak Ibu yang ikut sakramen pernikahan? Apa yang dikatakan di situ? Kita hendaknya mendidik anak secara Katolik, itu sudah jadi kita, maka hendaknya dia membawa langsung ke Katolik, di mana untuk dibaptis. Iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan apa? Mati. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Iman harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita berbuah keadaannya. Supaya kita melihat Tuhan bersama dengan saya, Tuhan bersama dengan kita dalam hal ini. Tapi kalau tidak pernah melakukan apa yang ada dalam hal ini, kita tidak pernah melihat Tuhan itu hadir. Suatu saat saya bertemu dengan kawan-kawan bisnis yang lain dalam hal ini. Bagaimana menunjukkan bahwa saya ini murid Yesus. Tanpa kita bicara, saya ini murid Yesus. Tapi saya melakukan sesuatu pekerjaan yang mengikuti kehendak Yesus. Kalau kita mengikuti kehendak Yesus, kita akan mengalami kebebasan. Yang ketiga, umat yang butuh dikunjungi. Umat yang butuh dikunjungi bisa dilihat dari data paroki atau dari lingkungan dan sebagainya, yang kadang orang-orang berpikir gak pernah dikunjungi. Begitu kita kunjungi, rasa sukacitanya dia akan mengalami luar biasa di dalam. Lalu latihan praktek dalam hal ini kita ada 3. Apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan kunjungan rumah, sewaktu kunjungan rumah, dan setelah kunjungan rumah. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman
tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Mendekati iman. Semakin orang bisa melakukan kasih, imannya semakin tinggi, imannya semakin tumbuh. Kalau dia nggak pernah melakukan kasih, imannya nggak akan bisa tumbuh. Di Yohanes 8 dikatakan, kamu bohong kalau kamu mencintai Tuhan, karena manusia yang kelihatan aja kamu nggak bisa mengasihi. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kan begitu bunyinya keadaannya. Jadi orang yang bisa mengasihi Tuhan hendaknya pasti bisa mengasihi manusia yang kelihatan. Yang memang nggak bisa kelihatan dalam hati. Itu contohnya ya. Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas kehadiranmu bersama kami. Hadirlah di sini bersama kami saat ini, saat kami mempersiapkan diri untuk tugas kunjungan kepada sesama. Sekarang kami tunjukkan perhatian-perhatian perwatan Injil kami.